itulah pemirsa tema kita pada kesempatan ini dalam Damai Indonesiaku, dan kita sudah masuk ke segmentasi tanya jawab. Nah, kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap untuk pertanyaannya. Ada Bapak M. Haryadi. Boleh beri Bapak M. Haryadi atau Pak Muhammad Haryadi, betul ya Pak ya? Nanti akan dijawab oleh Ustaz Fauzan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haryadi dari Jamaah Masjid Taklim dari Masjid Al-Mawanah. Tadi saya jelaskan bahwa Allah memberi kesempatan jiwa kita untuk menghadap Allah melalui sholat. Namun ada kalanya saat kita berkhulwat dengan Allah, hati kita masih memikirkan dunia. Mungkin saya bisa jelaskan ke kami trik atau trik apa agar hati kita bisa hadir saat kita mencapai Allah dalam sholat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat lupa matiin kompor, lagi sholat kunci motor di mana gitu ya. Silakan Ustaz Fauzan. Boleh sambil ke jamaah Ustaz. Baik, bismillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nanti berkaitan dengan segmen berikutnya Ustaz Sofyan. Tapi untuk spirit awal ya, prolog di awal. Pertanyaannya bagaimana kita menghadirkan yaitu khusyuan kita ya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Tentu hal ini perlu upaya yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika beliau ditanya, "Ya Syekh, kaifa takhsha' shalah?" Bagaimana engkau khusyuk dalam sholat? Paling tidak ada beberapa hal yang beliau lakukan. Kata beliau, yang pertama, ketika sholat hadirkan seakan-akan engkau sholat di hadapan Ka'bah. Jadi kita betul-betul merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Jadi istilah anak muda vibes-nya gitu ya. Betul-betul kita rasakan bagaimana ya Allah ini di rumahku gitu ya, menghadap Baitullah. Jadi hadirkan yang pertama itu Ka'bah di depan kita, begitu Pak. Kemudian yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham, beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita sholat rasakan seakan-akan di bawah kaki kita itu ada jembatan Shiratal Mustaqim yang itu begitu tipis, yang begitu sangat kita itu ketika kita berdiri itu sehingga merasa ada kehati-hatian ya. Sehingga ya Allah jangan sampai aku tergelincir dan sebagainya. Sehingga itu yang perlu dihadirkan. Yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, rasakan atau bayangkan syaitan itu menggodamu di belakang. Artinya apa? Jangan sampai kita memberikan kesempatan syaitan menggoda kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan syaitan untuk membisikkan kita. Makanya kenapa ulama menyampaikan, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu sebelum kita melaksanakan sholat itu kita dianjurkan membaca Quran surat An-Nas agar kita terhindar dari was-was syaitan. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya apalagi? Bayangkan di sebelah kaki kanan kita itu adalah surga dan di sebelah kaki kiri kita itu adalah neraka. Nah, ini tips yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, bahwasanya bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan itu kita hadirkan dan kita bukan hanya gerakan semata, bukan hanya sekedar ucapan yang kita baca, tapi seluruhnya kita ikutkan sholat. Bahkan ulama menyampaikan hati kita pun kita ikutkan sholat. Jangan beri kesempatan ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita dalam menjalankan sholat ini mudah-mudahan bisa semakin dekat dengan Allah dan merasakan kekhusyuan dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekhusyuan dalam setiap gerakan atau setiap ibadah sholat kita. Nah, berikutnya kami persilakan ada Ibu Siti Juwairah, boleh berdiri Ibu, dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, izin nama saya Siti Zuhairah dari Masjid Jami Al-Mu'awadah. Izin Pak Ustaz bertanya, apakah sholat kita sah jika pikiran kita melayang? Jadi ketika kita setelah takbir tiba-tiba pikiran kita
sudah nggak khusyuk lagi Pak Ustaz. Maka sholat kita sah atau tidak? Terima kasih. Setelah kita Allahu Akbar, pikiran kita sudah melayang. Sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana pikirannya. Jadi masih ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Haryadi tadi ya, bagaimana untuk menjaga kekhusyuan sholat. Baik. Ketika tidak khusyuk, nah ini masih dalam kategori syah atau tidak nih? Silakan. Bismillah. Ya, itu pertanyaan sebenarnya bukan hanya dari Bapak dan Ibu, mungkin banyak jemaah yang suka bertanya seperti itu. Masih berpikir, salat saya belum begitu khusyuk, salat saya belum begitu sempurna. Apakah salat saya diterima atau tidak? Yang saya harap, saya mohon Bapak Ibu, kita pelajari salat dulu. Cara salat yang sah, rukun dan wajib. Ya. Kita menjaga salat, meninggalkan rumah, kalau Bapak misal menuju ke masjid, salat, ya. Ibu-ibu lagi bekerja, meninggalkan semua, mengambil air wudu, mencari musalla baik di masjid maupun di rumah. Apa yang kita cari? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawalah sekalian husnul dhanni billah, bahwa saya seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang masih berusaha menjaga salat. Ya. Buktinya saya tinggalkan kerja, tinggalkan rumah, tinggalkan tempat tidur, saya meluangkan waktu salat. Gak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Terus lupa bahwa Allah yang memberikan taufik untuk kita laksanakan salat. Allah berkenan menerima salat kita. Kita bukan seperti orang, mohon maaf, yang di luar sana azan, iqamah, salat sampai selesai, mereka tidak peduli. Tak peduli dengan salat, dengan azan, dengan salat, dapat tidak peduli. Kita berusaha, walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, tapi kami berusaha memperbaiki diri, memperbaiki salat. Tak mungkin Allah mengecewakan seorang hamba seperti itu. Karena itu bawa husnul. Walaupun dalam salat, seperti pertanyaan dari Pak Eko, walaupun dalam salat kadang-kadang dia pikiran kita luar sini sana, tapi kita tetap berusaha menjaga salat, berusaha khusyuk dalam salat. Insya Allah yakin Allah terima salat kita. Karena itu setelah salat kita mengucapkan apa? Setelah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Itu istighfar. Biasanya yang baca istighfar ketika orang lakukan salat, Astaghfirullah, jangan begitu, betul tak? Kok setelah melakukan salat diperintahkan istighfar dulu? Ya Allah, mohon ampunilah kesalahan. Kalau dalam salat masih ada yang kurang, ada yang salah, ya Allah tutupilah kekurangan, maafkan kesalahan kami. Yakin seorang yang lihat jamnya sudah masuk waktu salat, belum meluangkan waktu datang ke masjid atau di rumah salat, gak mungkin Allah mengecewakan dia. Semoga ya Rabb salat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Artinya ketika kita sudah memahami rukun sholat itu dan kita sudah berusaha keras untuk khusyuk dalam sholat, meskipun pikiran kita masih melayang-layang dan tidak khusyuk, insya Allah itu masuk dalam kategori sholat yang sah, ya. Betul. Amin. Intinya seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum laksanakan salat, saya mohon kepada seluruh jamaah, belajarilah salatnya. Sebelum salat, belajarilah wudunya. Karena mohon maaf, sering saya lihat di tempat wudu, banyak orang dia wudunya seadanya, enggak sah wudunya. Kalau wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Dan itu tetap kita belajari wudunya yang sah, salatnya yang sah. Setelah itu kemampuan kita, insya Allah salat kita makbul. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, saya Muhammad Jabir.
Nah, di segmen berikut ini, inilah yang kita bahas di segmentasi tanya jawab tadi, bagaimana sesungguhnya untuk menguatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Di segmen ini nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia Bro. Jamaah Masjid Jami'an Muawanah dan para pemirsa Damai Indonesia TV One yang Allah muliakan. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan khusyuk tadi ya. Maka insya Allah pada segmen ini saya ingin melanjutkan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Beliau mengutip dari pendapat Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dalam kitab Tajul Arus. Apa yang beliau sampaikan? Kil nafsaka wazidha bis shalah. Ukurlah dirimu dan timbanglah dengan salat. Apa maksudnya? Jadi salat ini merupakan indikator bagaimana kita mengukur kualitas diri kita. Kalau kau mau melihat kualitas diri seorang, lihatlah bagaimana salatnya. Itulah Nabi menyampaikan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terkait amal ibadah seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amalannya akan baik. Jika salatnya buruk, maka amalannya pun akan buruk. Untuk itu, secara umum, sebelum saya akan membahas terkait bagaimana lebih detail langkah kita untuk menghadirkan kekhusyuan dalam salat, maka secara umum yang bisa kita pahami bahwasanya setiap diri kita ini harus kita hadirkan untuk menghadap kiblat, dan setiap diri kita ini memiliki kiblatnya masing-masing. Apa maksudnya? Mata kita kiblatnya adalah tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, fokus pandangan kita ke tempat sujud. Ya jangan mungkin anak-anak muda biasanya kan kaosnya itu macam-macam ya. Ada tulisan bacaan, jangan lihat-lihat nanti kesem-sem katanya. Akhirnya nggak khusyuk tuh sholatnya. Ya, jadi fokus ke tempat sujud. Kemudian yang kedua, kiblatnya akal ya adalah makna. Kiblatnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah ke depan, menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Kiblatnya hati kita, roh kita, yaitu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana langkah awal kita untuk menghadirkan kekhusyuan? Yang pertama, maka mari sama-sama kita hadirkan rasa untuk seakan-akan atau seolah-olah bagaimana kita menghadirkan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Bagaimana kita hadirkan ketika kita ingin salat, ya Allah, saya ini ingin menghadapmu. Maka kalau kita rasa itu yang kita hadirkan akan berpengaruh pada step yang kedua. Apa step yang kedua? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hendaklah kalian pakailah pakaian yang terbaik ketika engkau masuk ke dalam masjid atau ketika engkau ingin beribadah. Jangan ketika ke mall di ibu-ibu, masya Allah, kalau kondangan luar biasa pakaiannya ya. Tapi giliran sholat kadang karena sendiri nggak diperhatiin, benar bu? Talinya udah pada kendor gitu kan? Aduh, nah ini yang harus kita perhatikan. Kita ini menghadap Allah, maka pakaian pun harus diperhatikan. Yang berikutnya, wa idza kunta ila shalah fa asbighil wudu. Ketika hendak engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudumu. Imam Asy-Sya'rani mengatakan al-khudur fi shalah bi qadril khudur fil wudu. Letak bagaimana kita ingin mengetahui kekhusyuan kita dalam sholat, maka itu disesuaikan bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan mulai dari kita berwudu. Jadi ketika kita berwudu itu bukan hanya semata-mata gerakan, tapi Nabi mengajarkan ada doa ketika membasuh muka selain niat wudu.
Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikan wajah ini bercahaya, berseri-seri, di mana Engkau perlihatkan mana wajah yang bercahaya, mana wajah yang tidak. Saya yakini jamaah di sini wajahnya bercahaya ini. Amin. Kalau di sini karena kena lampu, mudah-mudahan di surga betul-betul karena cahaya wudu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ajarkan kekhusyuan ketika wudu, Bapak Ibu, ya. Jangan ketika wudu, misalkan sudah pas lagi puasa, ya. Ingat kolak pisang yang dibagi sama tetangga, itu sambil wudu kita ngobrol. Enaknya kolak pisang itu ya, dia pakai pandan nggak? Katanya, waduh. Akhirnya ketika sholat mikirin kolak pisang, Bu. Ya. Nah, makanya dari wudu itu kita harus jaga. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi langkah berikutnya untuk menghadirkan kekhusyuan? Kita awali dengan berdoa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari hadirnya syaitan yang mengganggu kekhusyuan kami. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berikutnya? Yang berikutnya laksanakan gerak salat tersebut secara berurutan dengan tumaninah. Wa idza raka'ta fadha. Ketika engkau sedang ruku, maka letakkanlah kedua kafaika ala rukbatai, di atas kedua lutut, hatta tatmain, dan laksanakannya sampai engkau merasakan ketenangan. Artinya apa? Jangan kita selalu terburu-buru. Nabi memberikan ancaman aswa'na sariqatan. Pencuri salat itu, bagaimana pencuri salat? Alladzi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Mudah-mudahan dengan demikian langkah-langkah tadi yang terakhir kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah sebagaimana Nabi, afal akun abdan syakur, bukankah aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu tips untuk agar sholat kita menjadi khusyuk ini, adab-adab sholat juga perlu diperhatikan ya, Ustaz ya. Tadi yang sampaikan, kalau misalnya ke sholat kita mungkin baju kurang sopan atau bajunya kurang enak, baunya itu juga mempengaruhi kekhusyuan ya Ustaz ya. Nah, kami persilakan kepada jamaah dari ibu-ibu, ada Ibu Aan Swantika. Boleh berdiri, Ibu? Nah, silakan Ibu Aan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aan Swantika. Saya dari Majlis Taklim Al-Mu'awanah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, sebagai Muslim kita kan sholat, terus sholat fardu selalu kita kerjakan tepat waktu, sholat sunnah juga. Tapi kok kenapa ujian selalu datang kepada saya, dan saya juga kebetulan punya usaha itu kok nggak maju-maju gitu. Nah, apakah sholat saya itu tidak diterima atau bagaimana gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali, Ibu? Langsung Ustaz? Langsung, Baik. Ustaz. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan ujian ya. Setiap kita manusia dalam menjalani kehidupan ini tentu tak terlepas yang namanya dari cobaan dan ujian. Terlebih kita sebagai orang beriman. Apakah orang yang sholat lantas tidak diuji? Tentu tidak. Ya, justru dengan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan ujian yang Allah hadirkan, baik maupun buruk. Apa tujuan Allah menghadirkan ujian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar Allah ingin melihat sejauh mana kontribusi amalmu. Apakah engkau masih mau memberikan kontribusi amal yang terbaik? Ya. Jadi tentu kita jadikan sebagai evaluasi dan muhasabah untuk terus merimain diri kita untuk bisa memperbaiki setiap amal ibadah kita, Bunda. Ya. Mungkin bukan hanya sekedar sholat atau mungkin dari hal-hal yang lainnya. Tapi yang terpenting bahwasanya tetap walaupun mungkin usaha tidak maju ya, tapi jadikan kualitas sholat kita semakin meningkat dan semakin maju. Bagaimana cara kita melihat kualitas sholat kita itu baik atau tidak?
Saya teringat dengan pendapat Imam Abu Aliyah dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan dari ayat yang berbunyi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apa yang beliau sampaikan? Innas salata fiha thalathu khisal. Sesungguhnya salat itu harus ada di dalamnya 3 unsur. Kita harus mampu menghadirkan 3 nilai ini dalam salat kita. Fa kullu salatin, setiap salat yang di dalamnya tidak terdapat min hadhil khilal falaysa bisalat, falaysat bisalat. Ketika 3 salat atau 3 unsur ini tidak terdapat dalam salat kita, satu pun tidak ada, maka itu bukanlah salat, kata Imam Abu Hanifah. Apa yang beliau sampaikan? Yang pertama yaitu adalah kita harus mampu menghadirkan yang namanya al-ikhlas. Kenapa? Karena tujuan ikhlas, beliau melanjutkan penjelasannya, al-ikhlas ya'muruhu bil ma'ruf. Dengan keikhlasan ini akan mengajak kita, memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan bisa jadi dengan kita menghadirkan keikhlasan, sebagaimana setiap salat kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena Allah, maka insya Allah akan berpengaruh untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Kita akan mudah melakukan kebaikan yang lain dan efeknya juga kebaikan kepada kita juga. Yang kedua, apa yang harus kita hadirkan? Al-khasyah. Kenapa al-khasyah? Karena kata Imam Abu Aliyah, al-khasyah ta'muruhu atau tanhahu 'anil munkar. Karena rasa takut yang kita hadirkan dalam salat sebagai benteng kita untuk kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Jadi ikhlas itu menghadirkan, mengajak kita kepada kebaikan, dan bagaimana rasa takut yang kita hadirkan itu bisa membentengi kita. Kita kan sering mendengar istilah STMJ, betul Bapak Ibu ya? Apa itu Bu? Bukan susu telur madu jahe Bu, sholat terus maksiat jalan, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu bukan perkara sholat, mungkin juga dengan dampak-dampak. Kenapa? Apakah gara-gara sholat? Nah, kalau kita kembalikan kepada sholat kita, berarti mungkin ada 3 nilai ini yang belum bisa kita hadirkan dalam sholat kita. Jadi kita hadirkan rasa takut. Kalau dalam sholat kita mampu menghadirkan rasa takut, insya Allah dalam kehidupan kita takut untuk korupsi. Amin. Amin. Kita takut untuk mencuri, kita takut untuk berbuat zalim. Kenapa? Dalam sholat kita sudah membiasakan menghadirkan rasa takut. Dan yang ketiga yaitu adalah bagaimana kita hadirkan zikrullah. Selalu mengkoneksikan diri kita untuk mengingat kepada Allah. Mata kita, telinga kita, gerakan semua kita hadirkan, kita ikutkan sholat. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan doa yang kita sampaikan, mungkin Bunda sampaikan dalam sujudnya, minta sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Insya Allah, karena Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan salat kita meminta kepada Allah, dengan salat kita meminta munajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita Allah berikan petunjuk, dan apa yang menjadi hajat kita Allah akan kabulkan. Allah turunkan rahmat dan pertolongannya untuk kita. Wallahu a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah atas jawaban dan juga tausiah yang disampaikan pada kesempatan segmen ini. Nah, menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Aan tadi, ketika kita sudah sholat, kemudian masih saja ujian menghampiri kita, cobaan dan bahkan perekonomian kita makin seret. Namun sebaliknya, banyak orang yang tidak sholat, namun justru hartanya berlimpah. Apakah kita tidak usah sholat saja? Nah, ini mungkin insya Allah akan menjadi bagian bahasan dari guru kita Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Tapi ibu-ibu kan, bapak-bapak kan. Ini ada pertanyaan. Kok di sana, di luar sana ada orang yang nggak salah, tapi hidupnya baik-baik aja. Hartanya banyak, benar, nikmat. Jadi Allah nggak nikmat kehidupan. Ditanya seorang alim, apa azabnya orang yang nggak salah? Beliau menjawab, azabnya dia nggak salah. Itu cukup azab yang besar, bahwa dia tidak diizinkan oleh Allah dia bisa salah. Itu cukup azab. Tidak diizinkan oleh Allah dia bisa gabung sama jamaah di masjid. Itu azab. Jauh dari masjid, jauh dari Allah, itu azab. Walaupun dia memiliki dunia, wallahi azab kalau dia tidak melaksanakan salat. Kalau melaksanakan salat itu orang kaya, memiliki lebih besar daripada dunia. Contoh, saya kasih contoh. 2 rakaat sunnah, bukan fardu, yang dianjurkan menjaganya terus setiap hari. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh dianjurkan melaksanakannya. Walaupun dalam safar di mana-mana jangan tinggalkan. Karena 2 rakaat itu Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Berarti orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh seakan-akan dia memiliki dunia. Itulah orang kaya abadi yang jaga salat. Itu baru sunnah qabliyah, apalagi fardunya. Karena itu bersyukurlah Bapak, bersyukurlah kepada Allah ketika diberikan taufik oleh Allah bisa salat. Ketenangan hati. Walaupun kita memiliki segalanya, tanpa salat tidak ada artinya. Tak ada kenikmatan hakiki kecuali salat. Tahu kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu kebutuhan kita. Allah menciptakan ruh kita. Karena itu ruh kita butuh salat, butuh Allah. Harta, makan, minum, jalan-jalan, kaya, raya, tidak memenuhi kebutuhan ruh. Itu memenuhi kebutuhan dasar, senang, nikmat, wajahnya. Tapi di dalam ini tidak. Karena itu butuh ruh. Sujud itu baru hati kita tenang. Ada seorang alim, seorang saleh dulu. Beliau punya masalah, punya hajat dalam kehidupan. Langsung dia mengambil air wudhu, salat 2 rakaat. Dianjurkan kalau menghadapi masalah dalam kehidupan, ujian, ya, kita lari kepada Allah. Tidak ada solusi kecuali Allah yang selalu membantu berwudhu. Dia mengambil wudhu, salat 2 rakaat. Tujuannya apa? Minta hajatnya kepada Allah. Boleh, boleh. Kapan saja punya hajat, punya masalah, ambil air wudhu. Dia salat. Allah. Salat, ruku, sujud. Salat, ruku, sujud sampai salam. Tapi dia lupa hajatnya. Lupa minta kepada Allah. Setelah salat baru sadar. Kenapa? Kata beliau, saya merasa kenikmatan dalam salat sampai saya lupa hajatnya, sampai saya lupa berhenti. Itu yang kita cari. Semoga jawab Allah memberikan pada kita kenikmatan dalam salat. Amin ya rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan dikira ya, saya ketika orang itu yang tidak sholat dengan dilimpahkan, diberikan kelimpahan harta, justru dia itu diberikan kenikmatan, tapi itu justru diberikan azab ya Syekh. Azab dan miskin. Na'udzubillah subhanallah. Tahu miskin?
Miskin itu bukan hanya yang tidak punya harta, tidak punya rumah. Miskin itu yang jauh dari Allah. Itulah miskin dunia. Terima kasih Syekh atas tausiahnya, dan berikutnya kami persilakan kepada jamaah untuk kembali mengajukan pertanyaan. Ada Bapak Edi. Silakan Pak Edi boleh berdiri dan disampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti Pak Ustadz Fauzan yang tadi sampaikan bahwa sholat merupakan indikator dari amalan ibadah kita semua. Dari kesimpulan tersebut tadi bukan disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sholat merupakan indikator, sekaligus saya tambahkan sebagai barometer amalan ibadah kita semua. Yang menjadi pertanyaan saya merujuk dari suatu hadis yang diriwayatkan sebuah kisah bahwa ada seorang mayat ahli kubur yang mengharap pada Allah SWT untuk dikembalikan ke dunia lagi. Dalam rangka apa? Untuk memohon agar dia bisa kembali ke dunia walaupun sebentar, hanya untuk bersedekah. Kenapa kok tidak memohon kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk sholat? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya. Apakah yang menjadi barometer? Apakah sedekah atau sholat? Sehingga kita tidak terjebak dalam mindset kita untuk mengerjakan sholat dulu atau bersedekah dulu. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Tidak terlalu itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arkanul Islam khamsah, di mana الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Yang kedua, iqamus salat. Yang ketiga, ita'uz zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Yang kelima, hajju baitillahil haram. Semoga Bapak Ibu bisa pergi haji ya Rabbal Alamin. Berarti terutama salat. Terus mengenai ayat yang disebutkan, seorang mayit dia berharap memohon kepada Allah kembali lagi ke dunia untuk bersedekah. Itu ayat menunjukkan keutamaan kepentingan sedekah. Tapi ada ayat-ayat yang lain, la'alli a'malu salihan, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk beramal saleh secara umum. Berarti setiap amalan saleh itu baik, khususnya terutama salat dan sedekah. Ini dua amal luar biasa. Kemudian itu ada dalam beberapa ayat. Suratul Baqarah di awal yang kita hafal biasanya baca, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan ghaib, mendirikan salat, bersedekah atau infak. Bukan artinya orang yang infak luar biasa dermawan tetapi enggak salat itu orang yang miskin salat. Dua-duanya perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Enggak boleh kita pilih salah satu. Khususnya salat. Kalau salat wajib bagi seluruh manusia melaksanakannya. Belum bisa berdiri, silakan duduk. Belum bisa duduk, sakit parah, berpaling, tak boleh tinggalkan salat. Di rumah sakit berbaring, tak bisa bergerak, tak bisa duduk, bagi tangan. Tangannya saja tak bisa bergerak, bagi mata. Artinya tak boleh. Lagi perang, menghadapi musuh. Ini musuh yang luar biasa, tak boleh tinggalkan salat atau salat khauf. Itu artinya salat itu sangat penting sekali. Tapi kalau infak, tak punya harta, tak masalah. Lagi punya hutang punya masalah, tak bisa infak, apalagi zakat, tak masalah. Karena kalau punya harta, dianjurkan infak. Tapi salat wajib bagi semuanya melaksanakan. Karena itu, apa saja perintah Allah jalankan, khususnya salat. Seperti yang tadi kita dengar dari Ustaz Fauzan,
amalan yang pertama ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah adalah salat. Kalau salatnya baik, berikutnya berjalan lancar selamat. Kalau salatnya tidak baik, tidak akan selamat. Nauzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Kita akan masuk di segmen berikut pemirsa. Sejumlah pertanyaan sudah masuk lewat kolom komentar di Instagram kami @damai_Indonesia_TV. Nanti akan kami bacakan satu persatu dan insya Allah nanti akan dijawab oleh dulur kami. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku. Sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_Indonesia_TV berkaitan dengan tema kita yang memperbaiki sholatmu maka hidup maka benar. Nah, ada penanya yang atas nama Muhammad Zulfikar jauh dari Surabaya ini yang disampaikan yang akan dijawab oleh Ustaz Fauzan. Bagaimana Ustaz caranya menangani kakak saya agar bisa sholat tepat waktu setiap saya beritahu mesti dia nggak mau. Nah, ini bagaimana intinya menasihati orang agar sholat tepat waktu. Ustaz Fauzan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah as-shalah ala waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, itu sama saja kita mengundang cintanya Allah. Makanya tugas kita mungkin itu untuk kakak Ustaz Sofyan ya. Jadi tetap dalam prinsip agama wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Sampaikan, berikan pemahaman apa dampak orang yang menunda sholat. Ya, bahkan dijelaskan dalam kitab Hasyiah bil Barakat, perjalanan kisah Isra wal Mi'raj. Ketika itu Rasulullah SAW diperlihatkan ada seseorang yang menghancurkan kepalanya sendiri, kemudian dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi. Man hum ya Jibril? Siapa itu Jibril? Kata Rasulullah bertanya kepada Jibril. Mereka kemudian Jibril mengatakan mereka adalah tatathaqalu ru'usahum 'anis shalah. Mereka yang berat, enggan sekali atau malas menunda-nunda dalam pelaksanaan sholat. Jadi ini nasihat untuk kita, Bapak Ibu, ya Bu ya. Kadang ibu-ibu juga lagi masak, gak berasa, benar Bu? Masih juga jam 1 gitu kan. Akhirnya lama-lama kebablasan. Kayaknya kan ada lagu yang lagi viral tuh. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Nah, ini pesannya bahwasanya jangan sampai kita mengakhirkan atau menunda sholat karena akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan demikian bahwasanya ini menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka sholatlah tepat pada waktunya. Karena mungkin ini pesan untuk anak-anak milenial juga ya, karena yang bertanya mungkin perwakilan dari milenial. Sholat itu bukan no time, bukan part time ya, apalagi no time, tapi sholat itu adalah full time dan on time. Kenapa? Karena kematian itu datangnya anytime. Mudah-mudahan dengan demikian ini menjadi nasihat kita untuk kita bisa bersiap-siap dan memperbaiki kualitas sholat kita agar apa kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah karena menjalankan sholat tepat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ini jawaban ini mudah-mudahan jadi bekal amunisi untuk Zulfikar menasihati kakaknya ya. Kalau nggak mau sholat juga langsung nyanyi tadi. Jangan lama-lama. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz Fauzan atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Yudi yang akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum, izin bertanya terkait pelaksanaan sholat awal waktu Syekh. Ini mohon pencerahan dan arahan jika kita punya handphone yang azan 1 menit mendahului azan di masjid, ini bagaimana? Sehingga sholat awal waktu itu bisa pas azan di masjid berkumandang. Apakah ini benarkah Syekh? Silakan Syekh. Masya Allah, tabarakallah.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Damai Indonesiaku yang selalu memimpin jemaah, bukan hanya live, bukan pertanian jemaah yang di masjid, bahkan yang melalui TV atau Instagram atau sosial media luar biasa. Semoga Damai Indonesiaku selalu istiqamah. Amin. Jawaban untuk Bapak Yudi mengenai kalau misal di handphone sudah azan tapi di masjid belum azan. Jawabannya, Pak, cek handphonenya jangan sampai jamnya maju 1 menit doang. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi tidak boleh Ustaz. Saya gimana Ustaz? Waktunya tergantung waktu masuk salat, bukan tergantung Pak Bilal atau muazzin. Karena kadang-kadang di masjid, ya, apalagi di bulan Ramadan besok, Allahumma ballighna Ramadan. Amin ya Allah. Di bulan Ramadan, mohon maaf ini sekalian, mudah-mudahan ini pesannya yang disampaikan kepada ketua-ketua takmir masjid di mana-mana melalui TV One ini. Khususnya waktu azan maghrib. Ada beberapa masjid saat sudah masuk waktu azan, Pak Muazzin sama imam sama jemaah masjid buka puasa dulu, buka santai, minum, masya Allah. Mungkin di luar sana ada yang nggak punya handphone, ada yang nggak punya TV, lagi nunggu kok azannya belum ini. Apakah boleh kita buka kayak ini? Maksudnya belum azan. Berarti mohon ya seluruh masjid mohon, kalau muazzin bilang sudah masuk waktu azan maghrib, boleh minum air sebentar, langsung azan. Setelah azan baru makan. Terus kalau kita udah tahu waktu masuk salat atau waktu masuk azan, walaupun belum dari masjid berkumandang azan, boleh kita mulai salat. Asal pastikan waktunya masuk. Tapi pesan dari saya, jangan sampai 1 menit langsung udah masuk waktu salat, Allahu Akbar langsung salat. Jangan dulu, ya jangan dulu. Awal waktu salat bukan artinya pas azan langsung salat. Masih sampai waktu salat. Selama masih waktu salat zuhur atau asar, 1 jam 2 jam belum keluar waktunya, di awal waktu masih awal waktu salat. Bukan awal waktu cuma waktu azan saja. Kalau sudah azan, iqamah, walaupun jamaah misal di kantor di mana saja mereka melaksanakan salat, ya itu tetap awal waktu karena belum keluar waktu. Tapi dianjurkan pas azan kita tinggalkan kerja, siap-siap, ya salat sunnah dulu, baru kita melaksanakan salat. Karena salah satu sebab khusyuk dalam salat, kita mempersiapkan diri sebelum salat. Karena itu ada salat sunnah qabliyah. Kenapa? Supaya kita siapkan jiwa kita sebelum salat. Persiapan ketika iqamah sudah masuk salat, udah hari kita tenang. Ya. Semoga ya Rabb kita menjadi ahli salat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jabir dan juga Ustaz Fauzan Hidayatullah yang telah memberikan tausiah di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan dan dikhusyukkan selalu dalam sholat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program selalu ada hikmah yang dibimbing langsung oleh Komite Listrik. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara dipersembahkan oleh Sarung Tentu Sarung kita serta didukung oleh Dua White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن أهلنا وأبنائنا
Ya Allah, jadikan kami keluarga kami, anak-anak keturunan kami ahli salat, mendirikan salat. Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna minal musallin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا للصيام والقيام وتلاوة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Gua sounding ini dulu berapa